Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami memiliki tema mencapai harmoni dan keseimbangan dalam hidup Islam, integrasi nilai agama dan etika. Di sini kami akan mewawancari tokoh di masyarakat yang mungkin di sini bisa dibilang paham agama. Boleh sebelumnya Teh memperkenalkan diri? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Hilma. Kebetulan pekerjaan saya sebagai guru di salah satu sekolah berbasis Islam. Ya, ada lagi? Ya, cukup. Mungkin langsung pertanyaan. Ya. Teteh, menurut Teteh, gimana sih mencapai harmoni dan keseimbangan dalam hidup itu seperti apa? Oke, pertanyaannya mengenai mencapai harmoni kehidupan ya. Iya. Sebetulnya kalau membahas harmoni kehidupan, berarti kan harus ada keseimbangan ya antara kehidupan dunia dan bekal kita untuk di akhiratnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa gitu ingin seimbang, hidupnya nyaman, tapi hanya memikirkan dunia saja gitu. Nah, kita butuh keseimbangan, salah satunya dengan bekal kita di akhirat. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya kita memikirkan dunia, oh berarti kita juga di sisi lain harus memikirkan akhiratnya. Kita harus punya bekal nih. Kalau misalnya kesehariannya kita disibukkan dengan kalau kan masih mahasiswa ya. Nah, kalau masih mahasiswa berarti kita juga harus menyisipkan nih hal-hal apa aja yang bisa menyeimbangkan perduniawian gitu ya. Misalnya salah satunya dengan ibadah-ibadah gitu ya. Jadi jangan sampai hanya dunia saja gitu ya, karena kita tujuannya kan ingin mencapai harmoni keseimbangan hidup gitu. Jadi harus sama rata gitu antara dunianya oke, akhiratnya juga harus oke gitu. Saja di sini kami akan mempertanyakan bagaimana sih pesan dari Teteh untuk kami generasi muda yang ingin mencapai harmoni dan keseimbangan hidup melalui nilai agama. Tuh ya. Karena temanya harmoni berarti kan hidup yang sejalan gitu ya, hidup yang ingin selaras gitu. Berarti kan tadi ya sesuai yang pertanyaan pertama gitu ya, harus seimbang antara kehidupan kita di dunia dan juga bekal kita di akhirat gitu. Nah, salah satunya berarti pesannya intinya sih kalau kita ingin banyak, kalau misalnya sekarang kan ada sebagai mahasiswa yang pasti punya cita-cita, impian gitu, tidak mungkin hanya dengan usaha tapi harus juga dengan ikhtiarnya gitu kan. Berarti harus ada pengharapan kita kepada Allah gitu, harus selaras, tidak boleh hanya mengandalkan pribadi kita gitu. Contohnya Teh? Contohnya misalnya ketika kita ingin punya nilai yang bagus gitu ya, berarti kan kita tidak hanya mengandalkan kita harus belajar, tapi juga kita butuh doa. Salah satu doanya dengan doa orang tua, doa orang-orang, misalnya orang-orang kelaparan juga boleh gitu ya. Berarti harus seimbang gitu antara kehidupan di dunia dan juga di akhirat gitu. Dan kemudian pesan lainnya mungkin untuk kalian sebagai generasi muda ya, agar hidupnya seimbang antara dunia dan akhirat. Berarti tadi kembali lagi kepada topik yang pertama, tidak boleh melupakan hal-hal untuk bekal di akhirat gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah merasa sudah merasa lelah dengan dunianya, berarti kalian harus secepatnya kembali gitu ya untuk mengingat siapa yang menciptakan kita. Kita harus selaras, tidak boleh ya udah deh kita capek, ya udah istirahat, tapi tanpa berkeluh kesah, tanpa minta hal apa aja nih yang harus diperkuatkan oleh Allah gitu sebagai pencipta kita. Jadi harus selaras gitu ya antara dunia dan akhiratnya gitu. Udah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.